Perkenalkan, nama saya Emmanuel, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UT Malang. Pada hari ini saya akan pidato dengan membawakan sebuah tema, scroll secukupnya, bijak gunakan media sosial untuk jiwa yang sehat. Topik yang saya bawa adalah dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Pernahkah kalian berniat membuka media sosial hanya dalam waktu 5 menit? Tetapi tiba-tiba sadar sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, bahkan berjam-jam. Ya, itulah kenyataan yang sering kita alami di era digital ini. Dunia media sosial memang luar biasa. Di sana kita bisa belajar, terhubung, bahkan bangun karir. Namun, di balik itu semua itu, ada sisi lain yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental. Dalam Kementerian Kominfo 2024 mencatat bahwa lebih dari 70% remaja Indonesia menggunakan media sosial lebih dari 4 jam setiap harinya. Data ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan kita. Maka dari itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pentingnya menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan sehat secara mental. Teman-teman sekalian, media sosial sebenarnya bukan musuh. Dia adalah alat komunikasi ekspresi yang sangat luar biasa. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, kita bisa berbagi ide, karya, bahkan mencapai peluang belajar dan bekerja. Namun, masalah muncul ketika kita kehilangan kendali dan mulai hidup dalam dunia maya lebih dari dunia nyata. Menurut We Are Social and Malware 2024, Indonesia memiliki lebih dari 187 juta pengguna media sosial, dan sebagian besar berasal dari kelompok usia 16 tahun sampai 24 tahun. Usia produktif yang seharusnya digunakan untuk membangun jati diri dan masa depan. Sayangnya, terlalu sering kita justru menggunakan media sosial untuk membandingkan diri, mencari validasi, bahkan menilai harga diri dari like dan follower. Sebuah laporan dari American Psychology Association 2023 menemukan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan resiko kecemasan, depresi, dan isolasi sosial pada remaja. Mengapa yang bisa terjadi? Karena otak kita terbiasa dengan dorongan instan, notifikasi, komentar, dan pujian singkat, yang lama-kelamaan membuat kita ketagihan dan kehilangan fokus pada hal-hal yang nyata di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh layar. Kita bisa mulai dengan langkah sederhana seperti membatasi waktu, menggunakan sosial media setiap hari, mengikuti akun yang memberikan dampak positif, meluangkan waktu tanpa gawai agar kita kembali terhubung dengan dunia nyata, dengan keluarga, teman-teman, bahkan dengan diri sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita kelola dengan bijak. Kita tidak perlu berhenti scrolling, tapi perlu tahu kapan harus berhenti. Mari jadikan media sosial sebagai tempat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi, bukan sebagai sumber stres atau membandingkan diri. Ingatlah satu pesan sederhana ini: scroll secukupnya, hidup sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bisa menjadi generasi digital yang sehat dan cerdas mentalnya. Terima kasih, saya Erwin Manuel dari Prodi Ilmu Komunikasi UT Malang. Terima kasih.